I'm very sorry for someone bahwa memang benar Ryujin dan Haechan memang benar-benar berkencan. Agensi dari Luna dikabarkan tak mampu nih membayar gaji karyawan, gagal membayar kembali uang tersebut pada jatuh tempo. Ya, congratulations untuk Dita Secret Number karena sudah terpilih menjadi Annyeonghaseyo Chungudul, Yusuf Kimimida, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita itu akan membahas update berita seputar dunia per-K-popan yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. But wait, tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal tersebut. Aku mohon kebaikan dari kalian semua, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Lisa Blackpink yang telah meminta maaf atas dugaan cultural appropriate atau dugaan perampasan budaya melalui teaser di Money. Lisa Blackpink itu telah menjadi topik hangat beberapa minggu terakhir dengan merilis album debut solo terbarunya La Lisa pada tanggal 10 September dan sekaligus memecahkan banyak rekor sebagai artis solo. Dan pada tanggal 19 September, YG Entertainment merilis foto teaser untuk video penampilan Money di akun media sosial dari Blackpink. Namun, foto teaser tersebut mendapatkan kritikan ternyata dari netizen. Secara khusus, netizen telah menuduh Lisa ini melakukan yang namanya cultural appropriate atau perampasan budaya dikarenakan pilihan gaya rambutnya yang menampilkan ekstensi kepang merah cerah yang ditambahkan ke kuncir kudanya yang mirip dengan kepang kotak, aspek penting dari budaya Afrika. Nah, perdebatan antara netizen kemudian terjadi membahas apakah gaya rambut Lisa dapat dianggap sebagai cultural appropriate. Misalnya nih, dari salah seorang pengguna di Twitter itu menuliskan cuitan, "Lisa hair is still cultural appropriate, you guys. It's not box braids exactly, but it's still braids. They use braiding hair to blend with her hair. I'm black, I'm not debating with nobody." Well, kesimpulan dari yang dia katakan adalah dengan penambahan hal seperti ini juga sudah dianggap sebagai cultural appropriate guys. Dan sementara itu ada juga dari netizen yang telah membela Lisa dan menyatakan bahwa kepang tersebut adalah bagian dari masa lalu Thailand dan disebut dengan nama Plompia. Dan karena Lisa juga adalah orang Thailand sendiri nih guys, itu juga tidak dapat dianggap sebagai perampasan budaya. Namun hal ini juga dibantah oleh banyak netizen yang menjelaskan bahwa kepang Thailand itu sebenarnya tidak pernah ada. Dan menyusul kontroversi atas hal itu, Lisa pun telah mengeluarkan permintaan maaf melalui fan meetingnya. Jadi pada tanggal 26 September ada seorang penggemar membagikan rekaman layar video call-nya bersama dengan Lisa selama fan meeting solo bersama dengan Lisa. Menurut penggemar, mereka telah mengedukasi Lisa tentang alasan kenapa gaya rambut foto teaser Money dianggap sebagai cultural appropriate dan bahwa ada perdebatan tentang hal itu di komunitas Blink juga. Mereka di sini berbagi bahwa Lisa telah memperpanjang waktu jumpa fan meeting untuk mempelajari masalah ini secara mendetail dan juga meminta maaf kepada penggemar atas kontroversi tersebut. Dan dalam video berdurasi 45 detik, Lisa di sini terdengar meminta maaf dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. I didn't know I didn't have bad intention. I thinking that I thought that the hairstyle is very cool. Yeah, that's all. But I feel so bad and I'm very sorry for if someone they got hurt from that from my mind. I'm so sorry that I have to double check with everything, but okay, well, I'll be 조심해. Kurang lebih perkataan dari Lisa kayak gini. Saya tidak tahu, saya juga tidak punya niat buruk. Saya berpikir gaya rambut itu juga sangat keren. Ya itu saja, tapi aku merasa sangat buruk dan itu seperti aku sangat menyesal. Seperti seseorang mereka terluka dikarenakan hal itu. Dan penggemar juga meyakinkan Lisa bahwa Blink mencintainya, tetapi hanya ingin membuatnya sadar akan masalah tersebut. Lisa juga terus meminta maaf dengan tulus. "Aku minta maaf karena aku harus menyukai, memeriksa ulang semuanya dan berjanji untuk lebih berhati-hati mulai dari sekarang."
Well guys, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lisa is not the first time. Sebelumnya ada juga aktor Korea dan juga idol K-pop yang lain yang terkena kontroversi serupa dikarenakan menambahkan hal-hal seperti yang digunakan oleh Lisa. Dan mungkin buat kalian yang kurang tahu dengan budaya di Afrika, aku sarankan lebih bijak dalam berkomentar. Jangan terlalu menyalahkan mereka because kita juga tidak pernah tahu bagaimana budaya di sana. Dan buat kalian yang masih ngejudge Lisa di kanal ini, please open your mind. Lisa di sini sudah menyadari apa yang terjadi dan dia juga sudah meminta maaf atas hal tersebut, dan dia juga tidak pernah punya niat buruk sama sekali, so don't judge her. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Gila guys, ini tuh panas banget. Gila, ini panas banget guys. Jadi baru-baru ini Haechan NCT dan juga Ryujin itu kembali lagi terlibat dalam rumor dating. Again, dan juga again. Enggak hanya sekali, tapi ini udah kedua atau enggak ketiga kalinya deh. Aku ajakin kalian flashback ya. Nah, pada awal Mei tahun ini, rumor kencan antara Haechan dan juga Ryujin itu muncul setelah insiden selama siaran V-Live, di mana Haechan sejenak mengungkapkan saluran V-Live yang dia ikuti bersama dengan iPad-nya. Oke. Jadi di iPad tersebut, kita melihat bahwa si Haechan ternyata ngikutin si ITZY. Nah, selain insiden V-Live, banyak netizen yang berpendapat bahwa kedua idol tersebut memang berkencan berdasarkan bukti lain yang dikumpulkan melalui postingan sosial media para idol, barang-barang pribadi, dan juga masih banyak hal lainnya. Kemudian pada akhir pekan lalu, you know nggak, sebuah episode dari web reality NCT 127 yang sedang berlangsung Stick Together menarik perhatian para penonton. Nah, video tersebut menunjukkan Haechan itu sudah memasak mie instan untuknya dan juga sesama anggota dari NCT yaitu TL. Nah, di sana dia itu menambahkan telur juga sebagai topping. Nah, pertama Haechan mengaduk telur dalam mangkuk lalu berkata, "Kamu mencampur telur sebanyak ini," dan kemudian yang terjadi adalah boom, bunga telur mekar. Bunga telur telah mekar. Yang secara khusus menonjol bagi netizen adalah fakta bahwa Ryujin ITZY itu telah mengirim komentar serupa melalui bubble baru-baru ini. Nah, jadi dalam postingannya itu Ryujin menuliskan, "2 telur untuk mie ramyun, 1 terlalu kecil. Setelah kamu mencampur air telur, kamu menuangkannya tepat di atas mie yang mendidih. Kemudian bunga telur mekar seperti huararak." Jadi banyak netizen yang mengatakan bahwa pesan dari Ryujin itu menggambarkan dengan tepat tindakan Haechan yang ditampilkan selama video, dan juga inilah respon dari netizen Korea. Let's see gimana respon mereka. It's the first time saya mendengar seseorang menyebut telur bahwa kamu melengkapi ramyun dengan bunga telur. Itu bukan istilah yang umum sih digunakan saat memasak ramyun. Tidak ada yang menyebut telur di ramyun bunga telur. Hanya dengan fakta bahwa Haechan dan Ryujin yang menggunakan kata itu, sulit sih untuk menganggapnya itu hanyalah kebetulan semata. Kalau mereka emang benar-benar dating, ya maka itu bisa berarti mereka baru saja mulai berbicara seperti satu sama lain secara nggak sadar sih. Mereka juga menggunakan kata-kata yang terdengar alami dan juga akrab untuk mereka berdua. Tapi ketika orang lain mendengarnya, itu sedikit aneh sih. Tapi sungguh ya, apa yang dia katakan dalam pesan itu persis menggambarkan apa yang dia lakukan di video. Mempertimbangkan bagaimana mereka memiliki rumor seperti ini beberapa kali, not first time, saya tidak berpikir penggemar bisa memperlakukannya seperti rumor yang tak berdasar. So, apakah itu berarti mereka makan ramyun bersama sekali dan saat membuatnya mereka berkata bunga telur mekar? Bunga telur itu agak bisa dipercaya. Apakah mereka emang benar-benar berkencan? So, ini benar-benar pertama kalinya saya mendengar bunga telur. Kebanyakan orang hanya menyebutnya air telur. Well guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen Korea yang mana kebanyakan dari mereka seperti yang kalian sudah lihat tadi itu merasa bahwa apa yang digunakan atau istilah yang digunakan oleh Ryujin dan juga Haechan itu bukanlah hal yang umum, melainkan ini tuh seperti hanya diketahui oleh mereka berdua. Mungkin ada juga yang tahu dan juga mungkin banyak yang menggunakan hal tersebut, namun dikarenakan ini adalah Ryujin dan juga Haechan, dan kalau kita lihat bagaimana masa lalu ya kan, itu ada rumor-rumor yang menyatakan bahwa mereka ini dating. Jadi inilah yang menimbulkan spekulasi baru dari netizen bahwa memang benar Ryujin dan Haechan memang benar-benar berkencan. So, gimana opini kalian tentang hal ini? Apakah kalian punya kecurigaan yang sama seperti netizen yang lain? Sampaikan ungkapan kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Di topik yang ketiga ini dipenuhi dengan berbagai masalah financial, mulai dari agensi Luna dan juga Jessica X SNSD. Kita coba mulai dulu membahas tentang apa yang terjadi dengan agensi Luna. Jadi baru-baru ini agensi dari Luna dikabarkan tak mampu nih membayar gaji karyawan selama berbulan-bulan.
Jadi Jinggu, menurut laporan dari perwakilan industri hiburan Korea Selatan, agensi dari Luna, Blockberry Creative, tidak bisa membayar hutang mereka kepada perusahaan pihak ketiga dengan total hutang mencapai 100 juta won, atau kalau dirupiahkan ini mencapai 1,2 miliar. Meskipun mereka tidak bisa membayar staf eksternal tersebut selama berbulan-bulan, mereka juga terus bekerja sama dengan Blockberry Creative, mulai dari penata rambut, make up, dan juga stylist untuk Luna. Blockberry Creative bahkan sampai meminta para staf untuk berhenti bekerja dengan mereka. Sementara itu, perusahaan produksi musik mengaku sulit untuk bekerja sama dengan mereka lagi, karena mereka juga dianggap tidak bisa memanajemen perusahaan dengan baik. Dan gak hanya staf dari perusahaan eksternal, para karyawan internal perusahaan juga tidak mendapatkan gaji nih selama berbulan-bulan. Sebagaimana agensi tidak bisa membayar pajak, gaji karyawan, dan perusahaan eksternal sulit untuk memprediksi masa depan dari perusahaan dan juga artisnya sendiri. Jadi ini tuh dapat menjadi kondisi yang sulit untuk Luna sendiri. Apalagi Luna juga sudah naik daun. Nama mereka juga bukan yang kecil lagi guys. Nama mereka itu benar-benar besar banget. Dan kalau masalah ini terus terjadi, nggak ada solusi, ini juga dapat membahayakan karir dari Luna. Ya, kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Luna. Semoga masalah finansial yang terjadi dengan agensinya dapat segera teratasi. Dan kita harapkan semoga Luna juga tidak terdampak hal-hal yang buruk. Keep fighting pokoknya buat para penggemar dan juga Luna. Di sisi lain, ada brand fashion yang didirikan oleh Jessica itu telah digugat miliaran won di Hong Kong. Jadi baru-baru ini media lokal melaporkan bahwa Blank & Eclairs yang didirikan oleh Jessica tidak membayar kembali utang sebanyak 6,8 juta dolar, atau kalau diwonkan ini tuh mencapai 8,5 miliar won guys. Dan Choi King Enterprise mengajukan pengaduan ke Pengadilan Tinggi Hong Kong pada tanggal 24 September. Nah sebelumnya, setelah meninggalkan grup Girls' Generation, Jessica itu mendirikan Blank & Eclair pada Agustus 2014. Perusahaan ini juga dijalankan oleh pacar Jessica, pengusaha Korea Amerika Tyler Kwon. Dan menurut laporan, Blank & Eclair itu meminjam 3 juta dolar atau 3,54 miliar won dan juga 1 juta dolar dari Spectra SPC sebanyak 2 kali pada Oktober 2016 lalu pada Mei 2017. Setelah Choi King Enterprise dan Spectra SPC menandatangani kontrak transfer pinjaman pada bulan Agustus, Blank & Eclair gagal membayar kembali uang tersebut pada jatuh tempo, yakni tanggal 10 September. Choi King Enterprise mengajukan gugatan terhadap Tyler Kwon, memintanya untuk membayar kembali uang tersebut dengan menambahkan bunga. Wah, kalau kita berbicara mengenai masalah finansial, ini emang masalah yang complicated. Tidak semua orang yang juga memiliki bisnis yang kalau kita lihat, wah bisnis mereka berjalan dengan baik, wah artisnya besar, artisnya udah gede, pasti mereka banyak uang. That's not like that. Mereka juga memiliki masalah-masalah finansial sama seperti kita, dan kebanyakan hutang mereka juga lebih banyak dibandingkan kita. Why? Like that? Karena gini guys, semakin besar bisnis dari seseorang, maka semakin besar juga uang yang harus dikeluarkan untuk memperbesar bisnis tersebut. Begitulah realita yang ada. Jadi itu memang resiko kalau kalian mau menjadi pembisnis yang hebat. Well, untuk agensi dari Luna dan juga Jessica kita harapkan yang terbaik ya. Semoga dapat menyelesaikan permasalahan finansial mereka. Dan untuk topik yang terakhir ini ada berita yang membanggakan nih guys. Datanya dari Dita Secret Number. Jadi baru-baru ini Kim Gura, mantan announcer dari SBS Kim Min Jong, lalu ada juga Woods dan Dita Secret Number menjadi MC acara baru berjudul Time Out. Nah, Time Out ini adalah reality show tentang atlet bisbol, sepak bola, basket, dan voli Korea Selatan yang berkarir di luar negeri. Nah, di acara itu akan ditunjukkan kehidupan mereka selama berada di dalam negeri. Time Out sendiri itu disiarkan oleh Star TV mulai tanggal 10 Oktober mendatang. Yeay, sekali lagi congratulations untuk Dita Secret Number karena sudah terpilih menjadi pembawa acara di acara tersebut. That was really amazing. Mungkin buat yang bilang alah acaranya juga kecil, nggak di TV besar. Guys, it's okay guys. Karena kalian tahu nggak, di sana, di Korea sana, idol K-pop tuh banyak banget. Serius, idol K-pop yang popularitasnya juga gede banyak banget. Tapi tidak semua orang mendapatkan perjalanan yang mulus. Tidak semua orang dapat diajakin untuk kerjasama ini, kerjasama itu. Enggak semua orang seperti itu guys. Kita patut bersyukur Dita Karang diajakin untuk join ke dalam program tersebut, karena ini juga merupakan sebuah awal yang baru untuk Dita Karang berkarir di Korea sana. Dan ini juga dapat membawa peluang untuk Dita supaya dia nanti dapat melebarkan sayapnya di industri hiburan Korea.
Jadi buat yang nyinyir tentang Dita, apalagi orangnya juga Indonesia, please guys stop like that. Mungkin kalian iri sama Dita, tolong ditahan dulu irinya, jangan ditunjukkan. Karena menurut aku itu adalah something yang buruk banget, oke? Kita di sini sama-sama orang Indonesia, yuk kita support orang Indonesia. Selama mereka juga berkarir dengan cara yang baik, why not kita support, oke? Dita juga orangnya juga positif kok, jadi layak banget sih untuk kita support guys. Well Cinggu, itu adalah berita untuk hari ini. Saksikan perkembangan berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku ya. Aku mohon maaf nih sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung saja koreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.